Suatu hari pas lagi liburan musim panas, para anak-anak menyelinap masuk ke dalam apartemen yang rumornya berhantu. Di sana mereka bertemu dengan seorang anak yang sangat misterius. Dan tiba-tiba mereka terjebak dalam fenomena aneh, yaitu berada di lautan lepas dengan kapal berupa apartemennya. Menurut kalian fenomena apa yang terjadi di sana ya? Dan seperti apa sih si bocah misterius tersebut? Halo Cinefile, gimana kabar kalian nih? Semoga masih baik-baik aja ya. Kali ini Movie Rastis mau bawain alur film yang berbau-bau wibu nih, yaitu Drifting Home. Walaupun ini anime yang bisa dibilang ringan buat ditonton, tapi ada suatu hal yang merepotkan logika kita, karena nggak dijelasin juga. Oleh karena itu, di closing, Movie Rastis nambahin beberapa pertanyaan dan kita juga nyoba buat menjawabnya nih teman-teman. Ya udahlah, gak usah basa-basi lagi, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Di awal film, kita diperlihatkan anak perempuan bernama Natsume sedang berada di sebuah bangunan tua yang menyeramkan. Ia menghabiskan waktunya dengan beraktivitas seorang diri di dalam sana. Kemudian, kita juga diperkenalkan dengan anak laki-laki bernama Kosuke. Mereka berdua ternyata adalah sahabat karib yang sedang bertengkar tanpa diketahui apa penyebabnya. Mungkin sewajarnya pertemanan anak-anak pada umumnya lah ya. Singkat cerita, di dalam kelas mereka semua diberitahu oleh gurunya kalau akan ada libur panjang di musim panas. Dan bisa kita lihat kalau persahabatan antara Natsume bersama Kosuke masih aja bertengkar gak jelas hingga saat ini. Terus tiba-tiba muncul dua anak perempuan bernama Reina dan Juri yang mencari Kosuke. Si Reina ini kelihatannya kayak jatuh cinta sama si Kosuke ya teman-teman. Nah, Reina ngajakin Kosuke buat liburan bareng ke taman hiburan di Florida. Namun tiba-tiba Taishi bersama Yuzuru datang dan langsung mengajak Kosuke buat pergi ke apartemen angker. Seperti anak-anak pada umumnya, mereka berdua gak ada yang mau ngalah. Terus jadi debat deh di depan kelas. Karena kebisingan yang dibuat mereka berdua di depan kelas, Kosuke pun mulai muak dan langsung berlari pergi meninggalkan mereka semua. Di perjalanan pulangnya, Taishi bercerita tentang apartemen lama milik Kosuke yang kini sudah terbengkalai dan angker. Mereka semua berniat untuk pergi ke sana dan akan mengeksplorasi isi dari apartemen tersebut. Kemudian saat makan malam di rumah, Kosuke ditanya-tanya sama emaknya yang kepoan nih perihal Kosuke yang gak pernah lagi main sama Natsume. Padahal kan dulunya mereka berdua kerap banget dan selalu bareng nih kalau kemana-mana. Oleh sebab itulah alasan ibunya menanyai Kosuke perihal Natsume. Esok hari pun tiba. Kosuke yang awalnya gak mau ikut ke apartemen angker akhirnya terpaksa mengiyakan keinginan mereka berdua buat pergi mencari setan di sana. Oh iya, by the way, apartemen angker yang udah tua itu adalah tempat tinggal Kosuke dan Natsume waktu dulu kala ya guys. Saat mereka sedang mengeksplorasi kamar lama milik Kosuke, bukannya setan yang mereka lihat, ternyata itu adalah Natsume yang sedang tertidur di dalam lemari. Terus karena keberisikan yang dibuat oleh mulut Taishi, Natsume akhirnya terbangun dari tidurnya dengan sangat terkejut. Baru aja bangun dari tidurnya, Natsume langsung pergi mencari temannya yang bernama Noppo di lantai atas. Sembari mencari seorang anak bernama Noppo, Natsume di sana juga menjelaskan kalau Noppo adalah teman baiknya dan selalu bertemu di apartemen ini. Secara kebetulan, Reina yang sedang bersama teman-temannya melihat anak-anak dan pujaan hatinya berada di atap apartemen. Ia pun langsung lekas pergi untuk menyusulnya. Terus setibanya di sana, Reina malah ngerusuh dan bawel banget. Tanpa disengaja karena kerusuhan yang dibuat oleh Reina, ia malah menemukan kamera milik mendiang kakek Kosuke. Kosuke yang melihat kamera tersebut pun lantas memintanya kepada Natsume. Akan tetapi Natsume malah merebut balik kamera tersebut dan lari menjauhi Kosuke. Sayang sekali, Natsume yang gak memperhatikan langkahnya harus terjatuh dari atap apartemen yang sangat tinggi. Akan tetapi keanehan terjadi di sana. Belum aja Natsume jatuh sampai bawah, tiba-tiba hujan lebat turun hingga menutupi penglihatan mereka.
Dan seketika apartemen yang harusnya ditopang oleh tanah tiba-tiba berubah menjadi lautan lepas tanpa daratan sedikit pun. Alhasil Natsume pun mendarat selamat di lautan tersebut. Kemudian mereka semua dibuat kebingungan dengan peristiwa yang sedang terjadi. Karena Natsume yang paling sering ada di sini, mereka semua seketika langsung menanyai hal tersebut kepada Natsume. Namun ia menjawab kalau dirinya juga nggak tahu tentang hal ini dan langsung pergi ke lantai bawah. Akhirnya Kosuke pun menyusun rencana untuk meminta bantuan kepada orang lain. Akan tetapi semua rencana yang udah dijalankan gak menghasilkan bantuan sedikit pun. Terus mereka memutuskan untuk turun dan mencari Natsume di lantai bawah. Tapi bukannya menemui Natsume di bawah sana, mereka malah bertemu dengan sosok yang menyeramkan. Beruntung pas lagi dikejar-kejar sosok menyeramkan tersebut, mereka bertemu Natsume nih akhirnya. Dan di sana juga datang sosok menyeramkan tersebut yang ternyata sosok itu adalah Noppo. Dan dia nggak nyeremin sama sekali. Keadaan pun mulai membaik bersamaan dengan bahan makanan yang tersedia terlihat cukup untuk makan mereka semua. Natsume juga bercerita perihal dirinya yang sebelumnya pernah datang ke sini. Natsume mengaku kalau ia bisa kembali pulang karena tertidur di apartemen tersebut. Mendengar hal itu, seluruh anak-anak pun mulai merasa tenang dan beranggapan ketika mereka bangun dari tidurnya, maka mereka akan kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Namun keesokan harinya sayang sekali para anak-anak yang berharap akan kembali pulang setelah bangun dari tidurnya harus menerima kenyataan kalau mereka semua masih berada di lautan lepas seperti sebelumnya. Hari demi hari telah dilalui, namun mereka masih aja berada di lautan lepas hingga pada suatu malam Reina pun mulai menyerah dengan keadaannya yang susah di sana. Di atap apartemen, Noppo menemui Kosuke membawa makanan, lalu membicarakan rencana Kosuke yang akan pergi ke apartemen lain untuk mencari bahan makanan. Esok hari pun tiba dan secara kebetulan ada apartemen lain yang melintas di depan Kosuke. Nah, gak pakai lama ia pun mulai melancarkan aksinya. Sesampainya di bangunan Narahara, tiba-tiba Kosuke dikejutkan dengan kehadiran Natsume di sana. Lalu mereka berdua pun mulai mencari makanan bersama-sama. Karena Natsume yang sangat ceroboh kalau lagi jalan, ia pun jatuh sampai harus terluka di dengkulnya. Terus Kosuke dengan gercep dan bawel akhirnya langsung mengobati luka Natsume. Meskipun mereka berdua masih aja saling menyalahkan satu sama lain, mereka tetap bekerja sama buat ngambil makanan yang ada di sana. Tapi sayang mereka nggak bisa ngancurin kaca mesinnya. Dan tiba-tiba mereka dilemparin tas ransum gitu sama entah siapa orangnya. Lalu mereka pun segera kembali bersama-sama ke apartemen asalnya dengan membawa tas yang berisi makanan penuh. Seketika seluruh anak-anak yang ada di sana pun sangat berbahagia dengan makanan yang dibawa oleh Kosuke bersama Natsume. Tak hanya itu, mereka juga mulai memperhatikan bagian kota yang ada di depan mata. Terus pertengkaran antara Kosuke dan Natsume juga perlahan-lahan mulai membaik. Hingga pada suatu hari saat mereka semua sedang makan bersama, Kosuke kembali menginterogasi Noppo perihal apa yang sudah terjadi selama ini. Akan tetapi Noppo masih sama dengan jawaban awalnya, yaitu tak tahu mengenai hal tersebut. Ia hanya mengetahui tentang dirinya yang mempunyai tubuh monster. Lalu anak-anak di sana pun akhirnya percaya kalau Noppo sebenarnya anak yang baik dan tak tahu menau mengenai hal yang sedang mereka alami. Kemudian seketika Kosuke teringat akan masa lalunya saat bersama Natsume dan kakeknya. Kosuke. Kosuke. Natsume. Semua anak-anak kini kumpul di atap apartemen. Secara nggak sengaja Kosuke melihat pasaraya yang akan datang menuju apartemennya. Kosuke, Natsume, dan Noppo lantas merencanakan penyusupannya ke dalam pasaraya untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Berharap akan ada banyak makanan yang bisa dimakan, mereka malah menemukan makanan yang sudah tak layak untuk dimakan lagi. Dan tanpa disadari, ternyata bangunan pasaraya tersebut menabrak apartemen anak-anak dengan sangat keras. Sampai-sampai benturan tersebut ngebuat Taishi bergelantungan hampir terjatuh.
Juri bersama Reina awalnya berhasil menyelamatkan Taichi. Akan tetapi apes menimpa Juri dan ia harus merasakan apa yang Taichi rasakan sebelumnya. Terus Natsume yang jiwa pertemanannya kental pun rela bersusah payah untuk menyelamatkan Juri. Beruntung, mereka semua berhasil selamat dari tragedi tersebut. Meskipun Noppo bersama Juri harus merasakan rasa sakit karena luka-luka, dan walaupun Natsume berhasil menyelamatkan Juri, ia harus terkena amukan Reina yang kelihatannya udah nggak bisa lagi buat nerima keadaan seperti ini. Untungnya Kosuke datang di sana dan langsung menengahi pertengkaran mereka. Kosuke gak tega karena Natsume selalu disalahkan oleh anak-anak. Hingga pada akhirnya di suatu momen yang mereka cuma berduaan aja, Kosume berusaha buat ngehibur Natsume dengan segala cara, yang bikin akhirnya Natsume pun mulai mencurahkan isi hatinya kepada Kosuke. Dakara あの時は団地に来ることになって、安じいが受け入れてくれて、それにお別れなんてもう嫌って思えば思うほど、だからここに来るしかなかったんだよ。 Setelah mereka akan menyudahi sesi curhat antar kedua belah pihak, tiba-tiba keanehan di luar pun terjadi. Dengan segera, Kosuke bersama Natsume pun langsung pergi ke atap untuk menjumpai Noppo di sana. Akan tetapi, Noppo masih sama aja. Ia nggak ngasih tahu cara keluar dari keadaan seperti ini. Dari belakang tiba-tiba muncul Juri yang telah bangun dari siumannya. Dan kehadiran Juri pun membuat Reina sangat bahagia dan kembali ke mood baiknya. Kosuke disuruh Noppo untuk meninggalkan apartemen ini menggunakan rakit. Kemudian ia pun mengumpulkan anak-anak agar bergegas pergi meninggalkan apartemen ini. Mereka semua akhirnya naik ke atas rakit dan bersiap pergi meninggalkan apartemen. Sayangnya saat tersisa hanya Noppo yang belum menaiki rakit tersebut, Noppo malah mendorong rakit itu yang membuatnya jalan menjauhi apartemen. Usut punya usut, ternyata Noppo lebih memilih untuk tetap berada di apartemen yang hampir tenggelam itu. Natsume yang gak tega kalau Noppo harus berjuang sendiri pun langsung melompat ke laut dan pergi menyusul Noppo. Sayangnya ketika Kosuke ikut menyusulnya, tiba-tiba Natsume bersama apartemen seketika menghilang dan ngebuat mereka berdua saling terpisah entah kemana. Kosuke yang ngerasa terbebani pun langsung kepikiran keras memikirkan Natsume. Nani? Taichi, 俺たち。Natsume? Gak hanya kepikiran Natsume, Kosuke bahkan sempat memberontak untuk pergi masuk ke dalam laut. Beruntung teman-temannya di sana berhasil menahan Kosuke dengan sangat keras. Dan tiba-tiba di depan mereka terlihat bangunan kincir angin yang sedang mengapung. Dari sisi apartemen terlihat Natsume sedang menangis karena gak rela kalau harus kehilangan lagi orang yang sangat ia sayangi. Kitto sono hou ga o kaasan wa Yasushi to o wakare dekinakattaんだよ. Seketika saat Natsume sedang bersedih memikirkan teman-temannya, tiba-tiba Kosuke datang menggunakan kincir angin yang ia temui tadi untuk menyelamatkan apartemen tersebut. Awalnya Natsume tetap menolak keras pertolongan dari Kosuke. Namun saat Kosuke mengeluarkan semua isi hatinya, akhirnya Natsume pun tersadar dan mereka semua saling bekerja sama agar bisa lolos dari badai tersebut. Sayangnya perjuangan mereka harus sia-sia. Kincir angin yang dijadikan sebagai penopang dari apartemen harus terputus dan ngebuat mereka semua terbagi menjadi dua bagian. Tiba-tiba setelah ditelan oleh ganasnya ombak di lautan, mereka bertiga berhasil selamat dari ganasnya badai yang menerjang sewaktu malam.
Dan di pagi harinya mereka semua pun berhasil kumpul kembali seperti sedia kala, melanjutkan perjalanannya hingga bertemu di tempat tinggal Noppo yang selayaknya. Di sana, Noppo kembali pulang ke asalnya berada dan kembali mengantarkan anak-anak semua pulang menggunakan makhluk kecil berwarna biru. Sesampainya mereka semua kembali ke dunia di mana apartemen tua itu berada, mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing, melanjutkan kehidupannya seperti sedia kala. Dan di sana terlihat pertemanan antara Kosuke bersama Natsume menjadi lebih baik lagi. Nah, itu dia alur dari film Drifting Home. Gimana menurut kalian nih teman-teman filmnya? Kalau menurut gua sih ya film ini banyak mengajarkan beberapa tentang arti persahabatan, kekompakan, dan bersosialisasi dengan baik. Tapi kurangnya banyak yang nggak dijelasin. Contohnya kayak mereka yang tiba-tiba ada di laut lepas gitu. Kan kita nggak dikasih tahu kenapa bisa gitu ya. Nah terus sebenarnya gedung Narahara itu adalah gedung kolam renang yang sudah dihancurkan 6 tahun yang lalu. Tapi kok di sini masih ada. Dan pas mereka masuk gedung Pasaraya, walaupun banyak makanan, tapi di sana dijelaskan kalau makanan itu udah kadaluarsa 6 tahun yang lalu. Wah ada apa ya guys di 6 tahun yang lalu? Kita juga nggak dijelasin nih. Lalu kita rangkumin beberapa pertanyaan yang timbul pada saat menonton film ini. Soalnya emang bias dan bisa multitafsir gitu. Nah, satu, kenapa mereka semua bisa pindah ke laut lepas? Kalau gue sih punya dua spekulasi. Yang pertama, mereka semua masuk ke realita yang berbeda, atau istilah kata mereka masuk ke alam jin gitu deh. Kalau yang kedua, kita masuk ke halusinasi salah satu anak yang ada di sana. Soalnya kalau kita ngelihat teman kita mati pas main sama kita dari atap apartemen yang sebegitu tingginya, otomatis hancur dong jasadnya. Dan itu pasti ngebekas trauma yang mendalam. Tapi gue ngeduga kalau kita masuk ke halusinasinya Natsume. Soalnya kan dia ya yang kemungkinan besar tewas. Tapi sekali lagi ini cuma opini gue aja sih. Yang kedua, siapa itu Noppo? Kalau setelah gue telaah, kayaknya Noppo itu sesosok makhluk halus atau jin yang bersemayam di gedung apartemen itu dari dulu ya teman-teman. Yang ketiga, sebenarnya apa sih yang dicurhatin Natsume kepada Kotsuke pada malam itu? Jadi Natsume dan Kotsuke itu adalah dua anak dari orang tua yang berbeda. Namun mereka dibesarkan bersama seperti kakak beradik oleh kakek Kotsuke dari waktu kecil hingga kakek Kotsuke meninggal. Nah Natsume menganggap kakeknya Kotsuke itu seperti kakek dia sendiri. Tapi Kotsuke yang ngeliat itu malah bilang, kok lu sok care banget deh. Biasa aja kali, itu kan kakek gua. Yang akhirnya mereka bertengkar dan gak sempat pamitan sebelum kakeknya wafat. Yang keempat, kenapa pas Noppo meninggalkan apartemen, mereka semua nggak ada yang turun ke pulau? Nah di sana Noppo sempat ngomong kalau mereka nggak boleh ikut. Soalnya kalau mereka maksain ikut itu bakal bahaya. Mereka bisa-bisa nggak balik lagi ke rumahnya. Nah dari sini nih makanya gue berpikiran kalau Noppo itu adalah jin. Kelima, pas semua anak-anak udah dirakit, kenapa Noppo nggak mau ninggalin apartemen? Kalau kata gue sih ya balik lagi. Karena Noppo adalah penghuni apartemen itu dari dulu banget dan udah menyatu sama apartemen itu. Yang keenam, siapa yang ngelemparin tas makanan? Nah menurut Bang Fikri, editor kita, yang lemparin itu jin penunggu kolam Narahara. Soalnya di setiap tempat itu emang ada penunggunya kan. Dan pada saat Kosuke eksplorasi kolam itu, dia emang rasa kayak ada orang di sana. Teori ini juga diperkuat sebab adanya Noppo sebagai penunggu apartemen, sesosok wanita di wahana kincir angin, dan suatu entitas yang mau muncul tapi gak jadi di Pasaraya. Mungkin dari kalian ada yang punya teori lain? Atau kalau masih ada pertanyaan yang belum kejawab, boleh aja nih tulis-tulis di kolom komentar. Soalnya kita juga butuh pencerahan dari para anime lovers. Nah dari film ini kita bisa ambil sisi positifnya nih pas mereka lagi bareng-bareng terjebak di gedung yang dikelilingi laut lepas. Kita sebagai manusia yang butuh bersosialisasi itu gak bisa kalau apa-apa harus sendiri. Ya kemungkinan bisa aja sih, tapi bakal lebih mudah kalau kita ngejalanin dan berjuang bersama orang lain. Karena balik lagi, pada dasarnya manusia gak bisa hidup sendirian. Gampangnya lagi kalian aja yang jomblo pasti berusaha keras buat dapetin pasangan ya kan? Nah Movie Rastis ngasih skor 8,5 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau buat kamu nikmatin. Kalau menurut kamu gimana? Dan terakhir Movie Rastis mengucapkan banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami.
like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau mau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.